Kalau aku nggak pernah ditanya. Kalau aku sih ya lebih ngikutin arus aja sih. Arus. Oh, berarti ini usaha rafting kali ya, ngikutin arus. Iya, harus lihat. Mbak Aminda dan Mas Endar nih, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat saya. Ya. Nggak mau nanya kabar saya nih. Kelihatannya lagi happy. Kelihatannya sehat. Kelihatannya sih. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Endar dan Mbak Aminda, penelaah keberatan Kanwil DJP Jawa Barat 3. Nah, selama pandemi COVID ini sebenarnya lebih produktif gak sih kerjanya dibanding saat gak ada COVID gitu? Oh, iya. Mau siapa dulu nih, Mbak Aminda gimana nih? Kalau aku untuk urusan kantor, kira kita ikutin prosedurnya, kita ikutin jatuh temponya bagaimana gitu ya. Tapi selain itu juga aku punya kegiatan sendiri loh, selain bekerja di kantor. Apa itu Mbak kegiatannya? Aku punya hobinya suka itu coba-coba resep. Oh, resep dokter apa resep? Resep bikin apa tuh Mas? Oh kemarin dapat oven ya. Pantes masak terus. Tak pikir bikin obat ya. Rencananya aku punya itu tuh, punya target. Aku pengen punya catering. Ya. Bener, olahragawan loh Mas ini. Jangan promosi saya. Kelihatan banget. Kelihatan kayak bola basket atau bola voli? Enggak kok, bola pingpong. Wah, alhamdulillah kecil. Kalau Mas Endar sendiri gimana nih? Lebih produktif gak sih? Ya insya Allah sama sih. Kita kan peneliti keberatan atau penelaah keberatan itu sesuai dengan target waktu ya. Diusahakan harus lebih produktif ya supaya dapat hadiah dari atasan. Itu aja. Jadi patuh ya. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kalau kerjaannya Mas Endar sama Mbak Hamidah tuh bisa dibawa balik gak sih? Bisa dibawa pulang gak sih? Waduh, ini rahasia nggak ya ini? Ya bisa lah. Namanya juga WFH, mancing-mancing ya. Gitu. Dibawa pulang lah ya. Dibawa pulang karena apa? Kita tuh Sabtu Minggu juga nggak bisa tidur ya kan. Tapi pas jam kerja juga ya kan. Jam 8 sampai jam 12 kita bukain berkas ya. Dibaca doang aja ya. Hari Senin baru WFH ya kan. Gitu ya. Tuh ya. Dibawa pulang kalau sesuai dengan komitmen kita ya karena memang kita harus terikat jatuh tempo, maka kawan di keberatan ini juga mau nggak mau banyak ini sudah biasa membawa pulang pekerjaan itu sudah sesuatu yang biasa aja ya itu ya yang penting yang luar biasa nanti berkas itu rapi dari kantor ya pulang-pulang kalau masih rapi itu ya bagus ya kalau sudah lecek ya sudah tinggal ganti koper aja gitu. Jadi ya usahakan lecek lah ya. Oke Mas, ini aku udah baca-baca nih ya di Google tentang COVID juga sih, cuman ini katanya berpengaruh juga terhadap UMKM gitu kan. Ya walaupun ternyata katanya nih UMKM itu kan katanya sekarang itu saat COVID itu nyawanya Indonesia. Nah, kayak menurut Mas sendiri kayak gimana gitu? Oh ya, jadi gini, kalau bicara UMKM kan sebenarnya semua wajib pajak, baik itu ya wajib pajak nih ya, subjek pajak kan badan orang pribadi BUT ya itu kan merupakan nyawa dari untuk Indonesia ya negara perekonomian ya pajak kan sekitar 80% lah menyokong perekonomian untuk Indonesia. Nah salah satunya ada UMKM, cuman persentasenya berapa tepatnya UMKM ini menyokong berapa persen saya kurang begitu paham angkanya, tapi UMKM merupakan sektor yang penting ya untuk penopang perekonomian kita ya dan untuk pandemi ini tentunya ya kena dampak juga, banyak yang kena dampak juga. Nah ini intinya itu merupakan salah satu penyokong perekonomian kita dari sisi UMKM tadi gitu. Itu sebenarnya Indonesia doang apa luar negeri juga nggak sih? Nah yang UMKM itu kita belum studi banding ke sana ya, jadi nggak bisa ngarang juga nih. Artinya ya semua pasti ya karena pelaku usaha di dunia pun ya karena dampaknya ini kan makro ya. Artinya seluruh dunia ini kan bakal
bakal terkena ya dampaknya usaha itu bagaimana ya pasti kemungkinan merosot tentunya di sektor-sektor tertentu ya. Kalau sektor mungkin sektor perusahaan masker ya tentunya omsetnya bisa berjibun ya banyak ya kan. Perusahaan vaksin nanti ya omsetnya bisa berlipat-lipat ya. Tapi jangan harap untuk perusahaan hotel, perusahaan ini ya. Awal-awal COVID mungkin drop ya, tapi ini kan kayaknya sudah pada kebal ya, hotel-hotel sudah mulai rame ini ya, karena banyak puncak sendiri tiap weekend macet ya, berarti sudah mulai menggeliat sepertinya. Tapi mudah-mudahan pada sehat semua sih ya. Amin. Oh ya, apa namanya kan karena si UMKM ini tuh kan katanya ya tadi nyawa lah penyokong perekonomian Indonesia. Nah, ada nggak sih DJP itu ngasih apa sih kan enggak? Di sini kan rananya memang Direktur Jenderal Pajak gitu. Kan harusnya sih kita nggak tinggal diam gitu kan. Nah, DJP sendiri ngasih apa sih gitu? Kalau untuk DJP sendiri udah banyak loh Mas, ngasih insentif, ngasih fasilitas untuk baik yang terdampak COVID maupun yang dia yang menangani COVID ini gitu ya. Salah satunya kalau yang untuk menangani kan berarti kan dia perusahaan ya. Biasanya dia tuh alat-alat kesehatan atau yang terdampak COVID sendiri misalnya langsung ke UMKM atau orang-orang pribadi gitu itu langsung dapatkan insentif, apalagi dengan adanya PMK 110 ini ya yang merupakan perpanjangan dari PMK sebelumnya ya Mas Hendar ya. Itu yang nomor PMK 86 itu kita di situ kita dikasih diskon tuh kalau untuk salah satunya ya. Suka nyambah banget lah ya. Diskon banget. diskon pasal. 25% tuh. Jadi 50% kan sampai Desember lagi. Itu salah satunya. Terus nambah lagi tuh Mas ya di sektor-sektor lain kan ya. UMKM ya. Tadi kan UMKM ya. Sebenarnya UMKM itu malah gratis semua ya. Karena pajaknya sampai nggak diskon lagi tapi ditanggung pemerintah DTP. Ya, artinya UMKM sekarang posisinya tinggal lapor saja berapa yang DTP ya sampai masa Desember. Nah, belum tahu ada perkembangan lagi nggak nanti untuk kondisi saat ini bagaimana gitu kan. Nah itu diskonnya malah diskon ditanggung pemerintah, artinya UMKM tidak melakukan pembayaran pajak yang dari sebenarnya aturan lamanya berapa Mbak kemarin itu 1%. Aturan defaultnya kan sebenarnya 1% ya tahun 2013 ya 2013 1 Juli ya muncul itu karena masukan masyarakat kok pajak tarif umum masih terlalu tinggi ya hingga akhirnya UMKM ya kemudian masukan dari beberapa pihak akhirnya berubah lagi di tahun 2018 ya tarif kebetulan berlakunya juga 1 Juli pas pertengahan tahun ya 0,5% ya bertahan terus cuman aturannya 0,5% itu tidak bisa selamanya nggak kayak PP 46 ya 0,5% itu kan untuk orang pribadi batasannya ada ya berapa Mbak untuk orang pribadi 7 tahun ya kalau nggak salah 7 tahun untuk PT itu 3 tahun untuk CV 4 tahun ya. Nah mungkin Mas Julian kalau mau bikin usaha-usaha kecil UMKM masih ada di bawah waktu pembatasannya 4,8 M lah. Saya masih nggak jadi pegawai sih Mbak. Enggak, kalian kemarin kan beli online jangan-jangan dagang nggak mau Mas? Gimana ya? Kita buka-bukan aja nih. Dagang kecil-kecilan gitu kan. Jadi intinya sebenarnya besar kok balon dagang ini balon apa nih? Jadi sebenarnya nih Mas untuk apa namanya tuh DJP itu ya sebenarnya nggak cuman dari COVID doang yang munculin si diskon-diskon kayak gini, kayak keringanan ini kan tadi katanya dari 2013 juga ya? Iya 2013. Kayak terus nyambung sama yang tadi katanya ada PMK 110 ya. Nah itu isinya apa aja sih gitu? Apakah UMKM doang atau ada lagi gitu? Siapa aja sih yang dapat gitu si insentifnya? Iya. Siapa? Banyak ya? Banyak. Sebenarnya saya dulu ya. Jadi PMK 110 ini kan sebenarnya riwayatnya dari Maret ya 2020 ya. Ini muncul ya karena ada musibah secara dunia ini ya. Nah itu kan PMK awalnya kan PMK 23 ya 23 memberikan fasilitas sampai PMK 110 ini pada intinya adalah fasilitas itu apa diantaranya pasal 21 ya pasal 21 ini apa tentunya ini yang memanfaatkan adalah karyawan ya. Karyawan mana ya perusahaan yang dipotong pajak ya itu artinya karyawan ini mendapatkan bahasanya refund atau cashback terkait potongan pajaknya. Berarti di atas PTKP ya? Nah tentunya itu. Nah
dengan berdasarkan clue tertentu, KLU, klasifikasi lapangan usaha. Nah, artinya perusahaan ini memotong gajinya karyawan, harusnya kan setor ke negara. Nah, setoran itu DTP, ditanggung pemerintah. Nah, uang yang seharusnya disetor, kasih ke saya, Endar nih uang buat jajan gitu. Ya? Tapi kalau sudah kan PNS kan ASN di ini ya, ditanggung pemerintah, makanya kita tidak itu yang sektor swasta ini yang mendapatkan manfaat secara langsung supaya orang pribadi itu tetap semangat ya walaupun kondisi Covid, tapi mendapatkan insentif dari tempat bekerjanya. Itu satu. Yang kedua terkait pasal PPN ya, pajak pertama nilai. Nah, ini kalau bahasanya meminta kembali uang ya, restitusi ya. Nah, itu kan mendapatkan fasilitas yang dipercepat ya. Nah, dipercepat pengembalian. Terus pasal 22 yang dibebaskan impor ya. Itu diantaranya itu. Dan pasal 25 yang mendapatkan pengurangan. Iya, diskon tadi kayaknya waktu itu 30% kalau nggak salah ya. Nah, itu dan berkelanjutkan ada masukan ke menteri ya, staf ahli menteri itu melakukan evaluasi ya, sehingga muncul PMK yang baru, kayaknya PMK di 44 ini baru muncul UMKM ya, UMKM yang pajaknya ditanggung pemerintah juga. Cuman waktu itu syarat administrasinya ada, kemudian PMK 86 ini kayaknya syarat administrasinya dihapus ya, sehingga lebih meringankan, udah yang penting lapor aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, lapor. Oh, jadi sebenarnya kalau insentif ini sampai 110 ya. 110. Jadi untuk insentif ini sebenarnya tuh awalnya itu si UMKM belum kenakan ya. Iya, iya. Belum dapat lah. Belum dapat lah. Ya. Kena apa gitu. Karena tarifnya udah murah, super murah banget ya. 0,5% itu kan ibaratnya omset 100 juta, pajaknya berapa coba? Omset 10 juta lah, yang ini aja lah. Omset saya kan. Mbak, omset dagang kue kemarin berapa? Berapa ya? Belum nyampe 4,8 M. Enggak, sebulan. Ya Allah, semoga ya. Sebulan omset 10 juta ya. Omset 10 juta kalau kali pajak 1% waktu itu cuma berapa? 100.000. Ya, sekarang didiskon 50.000. Kuota kamu berapa Om Julian? Ya, kamu beli kuota berapa sebulan? 200.000 kan? 200 lah. Masa kalau pajak cuma 50.000 ya kan? Nah, lebih murah kan? Nah, itu kalau omset di situ ya, 1% jadi 0,5% ya, ditanggung sama pemerintah. Nah, untuk ini kan sekarang UMKM ini udah kena lah ya sarankan, udah kena insentif, udah dapet DTP juga. Nah, mereka itu kalau misalnya mau dapat itu apakah langsung dapat? Misalnya saya sekarang nih misalnya mau usaha apalah. Sekarang kan lagi musim-musimnya janda bolong misalnya. Janda bolong. Ya itu tanaman-tanaman yang lagi hype lah. Atau sekarang ikan cupang gitu kan. Nah, itu kan lagi naik-naiknya misalnya mau usaha gitu kan. Mas Ender tahunya apa? Cincin kan? Tahu tuh cincin. Nah, kalau misalnya mau mulai usaha apakah langsung tuh dapat insentif atau ada syarat kayak gitu? Gimana Mbak ini? Waktu untuk UMKM ya, UMKM ini kan artinya kan wajib pajak baru maupun masih lama tapi masih memenuhi time testnya gitu kan. Time testnya apa? Tadi misalkan WP orang pribadi jualan janda, apa tadi? Janda bolong, tanaman janda bolong. Oh itu. Jualan kue lah ya, saya juga janda-janda. Riskan, ngomong janda riskan. Nah, artinya itu UMKM yang baru maupun masih ada waktu time test ya, berarti bisa memanfaatkan langsung ini ya. Artinya cukup dengan melaporkan ya, setahu saya dengan melaporkan bahwa PPh final yang ditanggung pemerintah ini, syarat UMKM untuk memenuhi syarat administrasi cukup melaporkan realisasi berapa omsetnya supaya diketahui bahwa yang ditanggung pemerintah itu kalau dikalikan 0,5%, ini angkanya sekian ya, untuk statistik lah ya. Artinya walaupun pajaknya ini sudah ditanggung tadinya seharusnya wajib ya 0,5%, ini ditanggung pemerintah supaya pemerintah tahu yang ditanggung ini sebenarnya berapa persen gitu loh. Jadi berapa juta gitu kan. Yang dikasihkan ke laporan realisasi ini ya, hanya cukup di PMK yang terakhir ini laporan realisasi ya. PPh final ditanggung pemerintah ya, yang dilaporkan secara ketentuannya maksimum tanggal 20 bulan berikutnya. Nah itu ya, cukup itu aja. Jadi sebelumnya ini memang harus mendaftar bahwa untuk mendapatkan surat keterangan bahwa dia adalah
sektor wajib pajak yang UMKM. Daftarnya di mana Mas? Di laman DJP online ya tentunya. Tapi DJP online banyak banget ya. Apa yang ngasih pendaftaran NPWP lah, pelaporan lah. Ternyata ada pelaporan UMKM juga kan ya. Iya, memang banyak. Di situ sarananya untuk masuk ke mana untuk mendapatkan insentif itu tinggal WP tinggal buka DJP online. Nah, nanti tinggal pilih mau fasilitas apa yang mau diminta dari pemerintah gitu kan. Misalnya insentif untuk angsuran pasal 25 atau pasal 21 gitu, atau dia di kawasan berikat, nah tinggal pilih mana. Ya sebenarnya lebih, dan itu untuk aplikasi juga kan sebenarnya lebih ngegampangin juga nggak sih, biar si wajib pajak juga nggak datang ke KPP kan. Kalau dulu harus apa-apa ke KPP. COVID gitu nah, apa-apa ke KPP online, terus harus harus janjian lah gitu kan sama HR-nya ini gimana gitu kan. Ya ini kan secara teknis ya aturannya kan masuk di www.pajak.go.id ya. Login, kemudian masukin password, NPWP dan sebagainya, kode keamanan, pilih tab layanan ya, klik ikon konfirmasi status wajib pajak KSPP itu kan. Nah ini aturan yang sesuai ini ya. Kemudian pemenuhan kewajiban perpajakannya apa? Nah itu insentif yang dimanfaatkan apa? Nah kalau masuk di PP23 ya tentunya PP23 tentunya apa? Pajak itu ditanggung pemerintah, udah. Jadi menu petunjuknya ini kan bisa ditanyakan ke AR ya Mas ya. Iya. Jadi tidak Jadi nggak perlu datang ke KPP. Ya, itu melalui telepon ataupun komunikasi dengan cara lain. Iya. Gitu kan. Nah tadi saya juga nge-highlight kata-kata ditanggung pemerintah, disingkat DTP ya. Betul. Nah ini kalau misalnya filsafatnya lah, bukan filsafat lah, artinya sebenarnya misalnya saya punya perusahaan nih Mas ya, tadi tuh punya perusahaan, terus saya seharusnya bayar 10 juta misalnya. Dengan artinya ditanggung pemerintah, apakah si 10 juta itu sebenarnya udah dibayar apa belum gitu kan? Apa gimana tuh si 10 juta tuh gitu? Gimana Mbak? 10 juta kayaknya kurang ya omset segitu ya. Gini kita omset katakanlah 100 juta ya, 100 juta. Ini kan omset itu hitungan teknisnya gimana ya? Ini kalau teknis masalah pendaftaran kita nggak terlalu menguasai ini ya. Artinya itu bisa dicek di petunjuk di laman DJP online-nya www.pajak.go.id. Jadi Mas Julian sebagai apa? Sebagai karyawan atau UMKM? Nah ini tadi ngarahnya ke UMKM ya. Nah, gitu. UMKM dulu deh. UMKM deh. Artinya punya omset 100 juta. Ini kan omset hitungan apa? Setahun atau bulanan, Mbak? Setiap masa ya, tidak setahun. Hati-hati. Ini omset 1 bulan, ya. Ini seharusnya pajaknya berapa? Ya, karena masuk kategori UMKM dan memenuhi waktu, ya. Dalam hal ini misalkan CV ABC masih wajib pajak yang omset tahun lalu masih di bawah 4,8 sebelum Covid ada ya. Tahun kedua berarti masih memenuhi sepanjang omset tahun lalu masih di bawah 4,8. Nah, itu ya. Berarti setiap masa itu seharusnya kan setor 0,5%. Januari itu mereka masih setor 0,5%. Ya. Nah, Februari mungkin masih, Maret masih. Nah, keluar PMK-nya kan DTP itu sejak PMK 44 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, saya maaf kalau salah. Jadi yang sampai September. Nah, yang sampai September itu DTP artinya apa? 100 juta kalau kali 0,5%, kalau kali 0,5% berapa? Kalau kali 1% kan berapa Mbak? 1 juta ya. 1 juta berarti pajak itu cuma setengahnya itu, artinya 500.000. Ini kalau omset 100 juta loh ya. Nah, setor 500.000 harusnya, tetapi DTP artinya apa? Dari dasar laporan realisasi yang disampaikan di laman djp.pajak.go.id nah itu tentunya sudah dilaporkan ke situs tadi, kemudian dilaporkannya adalah laporan realisasi ya. Nah kemudian kan tahu tuh, artinya semua UMKM di Indonesia peredaran brutonya sekian. Nah, artinya dari uang yang disisihkan dari negara tadi dibayarkan itu untuk ke akun yang pajak UMKM, ya gitu ya, disisihkan, dialokasikan ke situ. Jadi pajak itu tetap tertunaikan, cuman yang nanggung adalah pemerintah. Seperti halnya PPh 21 gitu ya.
Gimana Mbak Midah? Kayak gitu nggak sih? Gimana Mas Julian? Ya berarti intinya sebenarnya udah dibayarin juga lah ya. Udah, tetap itu. Jadi nggak Pak, negara sebenarnya bayarin pajak yang harusnya kewajibannya si wajib pajak. Gitu ya. Salah satunya UMKM tadi. Jadi sebenarnya nggak kalau misalnya di apa namanya di sisi saya sebagai pengusaha berarti mungkin kita bisa menganggapnya gratis, tapi sebenarnya kalau misalnya di sisi bendahara negaranya gitu, itu sebenarnya tetap masuk si pajaknya. Artinya PT ABC. Nah ini yang pegang benar, lu gua bayarin gitu loh pajaknya. Larikan ke situ gitu ya. Pajak tetap tertunaikan, jadi nggak gratis sebenarnya, dibayarin negara gitu ya, ditanggung pemerintah kan gitu ya. Kecuali kalimatnya dibebasin. Tuh ya kalimatnya dibebaskan ya. Nah itu dibebaskan berarti tidak ada penyetoran ke situ ya itu ya. Nah dibebasin ya berarti nggak ada ya, coba pasal yang masuk juga ya, berarti nggak ada pemasukan ya, nggak ada untuk alokasi ke pajak gitu. tidak ada. Dibebasin itu berarti nggak ada ya kan? Kalau dari laporan kali ya Mas, dari laporan itu bisa ketahuan tuh insentif berapa banyak sih insentif yang dipakai oleh para UMKM. Makanya kenapa sih si pengusaha itu memberikan laporan kan? Kenapa kita suruh kewajibannya, persyaratannya tadi kan Mas Julian tanya itu ya. Kenapa sih suruh lapor gitu kan? Syaratnya apa sih? Ya kan cukup lapor aja. Jadi ketahuan tuh berapa sih insentif yang digunakan oleh para pengusaha UMKM tadi yang dipakai oleh pengusaha tadi. Jadi pemerintah tahu tuh berapa jumlahnya. Oke, ini juga nih ada pertanyaan mungkin ya. Misalnya walaupun terdampak misalnya saya tuh sebagai UMKM juga, tapi saya nggak mau pakai fasilitas itu, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja, nggak ada larangan ya. Nggak ada artinya kan. Jadi nggak maksudnya tidak ada kerugian negara di sini ya, tidak ada melanggar ya kan. Berarti ya mungkin perusahaannya ya bagus, berarti mungkin ada mau peduli lah ya dengan negara ini mungkin ya, tetap setor itu nggak ada masalah juga, nggak ada aturan yang melarang gitu loh ya. Soalnya kan bisa aja kan tapi walaupun saya ternyata usaha ini walaupun terdampak saat COVID, tapi kok nggak terdampak sama sekali nih usaha saya gitu. Nah, aku mau nyumbang aja penuh gitu ya. Saya normal-normal aja gitu kan, bisa juga kan? Bisa juga, nggak ada masalah. Ini sepertinya nggak diatur di KLU-nya ya sebenarnya ya. Artinya semua UMKM kembali ke bebas ya. Kembali ke diri masing-masing, masih mau menggunakan fasilitas itu atau tidak gitu. Boleh tahu nggak sih Mas, KLU yang paling banyak menggunakan itu sekarang apa? Nggak apa lagi. Kalau dari sisi perdagangan ya, kalau menurut saya. Paling banyak perdagangan ya. Ya sudah ya, karena memang paling UMKM. Ya yang terdampak kira-kira apa? Kira-kira saya kita nggak apa ya, sampai 1000-an lebih kan. Nah. Contoh, menurut Mas Endar apa? Pernah membaca sih ya, ya sektor-sektor perdagangan barang setahu saya. Ya. Perdagangan barang, kemudian mungkin jasa-jasa konstruksi ya. Karena jasa konstruksi kan di PMK 110 diatur lagi tuh ya. Diatur lagi khusus jasa konstruksi terkait perairan ya, perusahaan yang menyediakan jasa irigasi atau apa itu ya. Nah itu salah satunya ya jasa konstruksi. Jelas jasa maklun mungkin ya, jasa terkait menerima pekerjaan dari pihak lain ya, jasa bengkel ini kan karena terbatasnya order tentunya berdampak kan. Kalau aku sih kalau aku rasa ya apa itu Mas? Ini sebagai aku yang benar-benar kurang baca mungkin ya. Kalau aku ngerasa sih ini kayak rumah sakit, nah terus yang jual-jual masker, itu kayaknya yang lebih banyak pakai insentif deh. Soalnya kan mereka juga semakin hari kan semakin banyaknya produksinya, ya nggak sih? Dibanding kayak gitu. Senang banget gitu ya sama dapat insentif itu ya. Nah, jadi dia berdampak langsung ya. Jadi merasakan tuh dari pemerintah ya, Mas ya. Artinya ini justru malah omsetnya bagus kan? Iya. Makanya berarti, apalagi yang untuk masker ya. Nah, itu. Kan dia langsung. Kalau dari sisi rumah sakit ini setahu saya ya, ini terkait ada PMK 28 nih. Ya, sama itu tahun 2020 tidak ada update-nya. Jadi masih ada ya. Jadi ini PMK 28 ini terkait rumah sakit sama badan yang milik pemerintah lah. Ini insentifnya adalah dia itu
tidak memungut pasal 22 ya. Pasal 22-nya tidak memungut kepada lawan transaksinya ya. Dia hanya sebagai withholding ya, tidak melakukan pemungutan, intinya gitu ya. Tapi kalau untuk dari sisi UMKM-nya, nah ini kita lihat dulu apakah rumah sakit tadi dia punya peredaran brutonya kurang dari 4,8 ya. Rumah sakit mana dulu ya? Kalau rumah sakit negeri kan jelas tidak ya, dia bukan subjek pajak badan, dia kan bendaharaan pemerintah. Artinya kalau misalnya rumah sakit yang swasta ya, apakah ya omsetnya di bawah 4,8 gitu ya, kita cek dulu ya. Nah, kalau memang itu di bawah 4,48 ya silakan manfaatkan fasilitas UMKM. Tapi kalau di atas berarti jangan pakai UMKM ya, terus tidak bebas karena ada diatur lagi. Dia pasti pakai pasal 25 ya. Nah, untung enggak ya rumah sakit tentunya ya jualnya swab itu sudah berapa ya? Saya nggak tahu ya. Ini mohon maaf kalau pelaku usaha rumah sakit nanti pakai tarif tertinggi. Baper jadi ini ya. Karena diskonnya beda lagi, masuk ke PPh 25 ya. Kalau dia ada hitungan laba dari tahun lalu, tentunya ada PPh 25 yang dihitung dari situ dengan tarif dasar 25%. Nah, tarif dasar 25% di PMK 86 itu didiskon juga sampai 30%. Udah harusnya setor 100 juta tiap bulan, tapi di setor 70 juta aja gitu loh. Ya, itu diskonnya 30% ya. Sekarang 50. Sekarang sudah 50. Itu fasilitasnya di situ. Itu kalau yang tadi katakan yang di atas 4,8. Di atas 4,8 kalau bicara rumah sakit loh ya. Nah, tapi kalau bicara masker mungkin omsetnya masih di level-level UMKM mungkin ya. Sebenarnya tuh pemerintah juga kurang apa sih gitu kan ya? Kurang banyak ya. Kurang banyak kali ya. Ya, dan ini juga kita nggak menutup kemungkinan ya nanti bakal ada peraturan selanjutnya yang bakal muncul tentang apa namanya ya insentif lagi mungkin atau mudah-mudahan sih udah selesai lah. Ya. Kita berharap selesai lah ya gitu. Senangnya gitu bisa kerja di rumah aja sih ini ya. Coba aja. Udah nyaman sih ya. Tapi jangan keterusan deh ya. Iya. Nah, kalau misalnya dikasih pilihan gitu, nggak pilihan sih, dikasih kesempatan untuk menjadi UMKM, pengen dagang apa sih Mas? Nah ini susah kan. Kalau olahraga kali Mas. Kalau kan tadi mungkin udah mulai nih kue ya, pengen apa lagi gitu? Catering gitu. Resto. Sebenarnya lebih ke kuliner intinya. Iya, kuliner. Kalau Mas ini apa nih? Aku jual diri aja. Artinya jual kemampuan diri ya. Benar. Memberikan informasi kepada pihak lain, tapi nggak saya jual sih. Saya kan juga agent dari DCP ini memberikan informasi ya kepada pihak lain. Tapi untuk ke arah bisnis seperti itu belum terbersit ya. Belum terbersit ya. Artinya belum ada bakat ke situ ya kalau secara pribadi ya. Tapi kalau secara mendukung jasa gitu ya. Iya, jasa ya. Kalau Mas Julian sendiri gimana? Kalau aku nggak pernah ditanya. Kalau aku sih ya lebih ngikutin arus aja sih. Arus. Oh, berarti ini usaha rafting kali ya, ngikutin arus. Iya, ya kalau misalnya lagi sekarang nih jualan banyak yang lagi jualan cupang. Nah, jualan cupang ya, saya jualan cupang tapi sambil rafting. Cupang itu nama koi apanya? Aduh, adik kakak mungkin ya, saya kurang ngerti juga nih. Dan Mas, mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang mau disampaikan gitu bagi wajib pajak atau UMKM gitu? Ya. Kalau dari Mbak Hamidah sudah melakukan usaha kan tadi, apa yang mau disampaikan? Pokoknya semangat terus deh. Pastinya tuh pemerintah akan mendukung, memberikan insentif terus, dan kita akan melihat perkembangannya. Mungkin akan ditambah lagi. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Mas Endra mungkin? Saya menambahkan ya. Jadi gini, UMKM ini kan sebenarnya pajaknya sudah kecil ya, 0,5% gitu loh. Nah ini apalagi kena dapat fasilitas ya. Karena kita Mbak Amida ini kan orang hukumnya kanwil ini ya. Soal gitu ya orang. UMKM ini jangan sampai sia-sia gitu lah. Ya. Artinya apa? Terus diberikan fasilitas, nanti SPT tahunan kagak lapor. Nah ini kan sudah mendekati akhir tahun ya. Tolong direkap dong omsetnya, neracanya bikin ya. Asumsi ini pajak badan ya.
kewajiban masanya dipenuhi kalau ada ya. Kalau ada setoran PPh 21 tadi yang harus wajib dilaporkan ya, itu tolong dipenuhi. Kalau dia PPN ya, fasilitas pelaporan PPN misalnya dia PKP ya di bawah 4,8 itu kan sebenarnya belum wajib PKP. Tapi kalau dia PKP terus dia nggak lapor ya kan formatting ya, sayang gitu loh. Artinya jangan sampai sia-sia di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan ya. Denda berapa? Denda nggak lapor PPN berapa tuh? 50.000 ya? 500.000. Nah, makanya jangan sampai kita itu sia-sia ya. Ternyata sudah PKP tapi dia nggak pernah lapor SPT. Oh, nihil kok. Nah, ternyata fasilitas itu tidak ada gitu ya. Artinya jangan sampai saudara menerjemahkan sendiri, oh ini nggak lapor PPN nanti kena denda, bisa diajukan pengurangan penghapusan. Memang bisa, itu mekanisme itu ada, tapi dikabulkan enggak. Nah, ini pertimbangannya nanti dari peneliti ya. Itu jadi jangan sampai istilahnya menjalankan usaha UMKM ini terus hanya cukup untungnya hanya untuk bayar denda aja kan sayang ya. Penting untuk apa ya? Untuk yang lain ya, memberikan insentif bonus kepada karyawannya atau memberikan pengembangan usaha yang lain gitu kan. Maksudnya haknya diminta tapi kewajibannya jangan lupa gitu ya, dipenuhi gitu ya. Jadi jangan sampai kita sia-sia hanya bayar denda lah bahasanya gitu ya. Gitu. Nah, kayaknya yang kita ketahui kan saya tidak mampu bayar ini karena ini kondisinya COVID. Padahal ini WP yang sudah terdaftar tahun 65. Nah, ini. Mbak kan kelahiran 64 kan? Aduh. Apa iya? Nah itu ya, jangan sampai ini. Intinya pesan moralnya tetap dijaga. Yang non fasilitas ini tentunya kewajiban SPT tahunan ya, kewajiban SPT masa ya, karena sudah mendekati akhir tahun, tolong diperhatikan ya. Berarti kalau dia badan OP ya, kewajiban tahunannya apa, waktunya kapan ya, harus dipenuhi gitu ya. Baik. Itu pesannya dari kami ya. Itu jangan sampai hanya sia-sia di kena denda ya atau sanksi gitu ya. Pokoknya manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan gitu ya Mas ya. Ya udah mungkin segitu aja kali Mas ya rapat hari ini, Mas Mbak, rapat hari ini semoga bermanfaat. Rapat canda bol. Ya terima kasih kepada Mbak Hamidah dan Mas Endar udah cepetin datang di ruang rapat hari ini. Semoga kita bisa ketemu di rapat-rapat selanjutnya. Ruang rapat kok kecil ya. Nyaman sih. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.